Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Priani dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang faal atau fungsi dari sistem reproduksi pada wanita dan sistem kardiovaskuler. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah fisiologi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang fungsi atau faal dari sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Berfungsi sebagai jalan keluar darah saat menstruasi, jalan keluar bayi, dan jalan masuk sperma. Yang kedua ada leher rahim atau serviks. Adalah organ yang menghubungkan vagina dengan rahim yang berfungsi memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Yang ketiga ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat janin berkembang dan juga sebagai peluruhan darah haid yang berasal dari endometrium stratum functionalis dan sebagai tempat implantasi, retensi, serta nutrisi bagi janin. Yang keempat ada bagian tuba fallopi, yaitu mengantarkan ovum dari ovarium ke uterus, menyediakan tempat pembuahan dan sebagai saluran ovum yang telah dibuahi atau disebut sigot menuju ke rahim. Dan yang kelima ada ovarium. Ovarium memiliki 3 fungsi, yaitu memproduksi ovum, menghasilkan hormon estrogen, dan menghasilkan hormon progesteron. Berbicara masalah hormon, ada sistem hormonal pada manusia. Apa saja hormon-hormon pada sistem reproduksi wanita? Yang pertama ada hormon GnRH yang berfungsi menstimulasi hipotesis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin. Yang kedua ada hormon FSH yang berfungsi dalam pertumbuhan dan pematangan folikel granulosa di ovarium wanita, serta terikat dengan reseptor spesifik pada membran plasma yang sel targetnya yaitu sel folikel di ovarium. Yang ketiga ada hormon LH. Hormon ini bersama FSH berfungsi untuk memicu perkembangan folikel dan menyebabkan terjadinya ovulasi selama fase luteal. LH juga berfungsi untuk mempertahankan korpus lutein pasca ovulasi. Yang kelima ada hormon estrogen, berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga bermanfaat untuk menciptakan kekebalan endometrium saat siklus menstruasi, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina, membantu mengatur temperatur suhu tubuh. Yang keenam ada hormon progesteron. Hormon ini berperan dalam peristiwa menstruasi serta kehamilan dalam organ reproduksi termasuk kelenjar mamai dan endometrium serta peningkatan suhu tubuh manusia. Organ target progesteron yang lain adalah uterus, di mana progesteron bertujuan untuk membantu implantasi ovum selama kehamilan. Selama kehamilan, progesteron juga untuk mempertahankan plasenta. Lalu ada hormon HCG yang berfungsi meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon steroid, terutama pada masa kehamilan awal. Lalu ada fungsi hormon prolaktin, yaitu ikut mempengaruhi fungsi korpus luteum pada masa kehamilan diproduksi di plasenta. Genitalia eksternal pada sistem reproduksi wanita ada yang pertama mons pubis, bagian menonjol dari jaringan lemak dan ketika pubertas akan ditumbuhi rambut dan fungsinya itu sebagai bantal pada waktu hubungan seksual. Yang kedua, labia majora, bagian luar yang tertutup rambut dan bagian dalamnya juga terdapat kelenjar minyak atau sebasea dan fungsinya itu untuk melindungi area kewanitaan dari kuman. Yang ketiga ada labia minora, lipatan kulit yang panjang, sempit, terletak di dalam labia majora dan fungsinya yaitu sebagai pelindung vagina dan uretra. Yang keempat ada klitoris, mengandung banyak pembuluh darah dan syaraf sensoris. Fungsinya menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Yang kelima ada vestibulum, jadi berbentuk perahu terletak antara labia minora. Klitoris berfungsi sebagai mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina. Dan yang keenam ada perineum, area di antara otot vagina dan anus dan fungsinya yaitu sebagai pengontrol aktivitas
BAB, dan BAK. Dan yang ketujuh ada hymen atau selaput darah, jaringan yang menutupi lubang vagina dan sifatnya rapuh dan mudah robek. Dan fungsinya yaitu menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Yang kedua, fungsi atau faal dari sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler identik dengan jantung. Jantung merupakan sebuah organ tubuh yang terdiri dari sekumpulan otot. Lalu apa fungsi jantung? Yang pertama, mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah. Yang kedua, mengeluarkan sisa metabolisme. Yang ketiga, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Dan yang kelima, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Lalu karena jantung terdiri dari sekumpulan otot, maka ada fungsi otot jantung, yaitu sebagai sifat ritmisitas atau otomatis. Yang kedua, mengikuti hukum gagal atau tuntas. Yang ketiga, tidak dapat berkontraksi tetanik. Yang keempat, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Selanjutnya ada 5 fungsi jantung sebagai pompa. Yang pertama, fungsi atrium sebagai pompa, fungsi ventrikel sebagai pompa, periode ejeksi, diastol, dan periode relaksasi isometrik. Dua cara pengaturan kerja pemompaan jantung yaitu autoregulasi intrinsik dan syaraf otonom. Lalu apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi otot jantung? Yang pertama itu ada beban awal, kedua kontraktilitas, yang ketiga beban akhir, keempat frekuensi jantung. Di sistem kardiovaskuler juga ada namanya tekanan darah dan denyut nadi. Tekanan darah adalah seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, dan nilainya tekanan darah itu sekitar 120 per 80 mmHg. Dan tekanan darah itu ada dua, sistolik dan diastolik. Sistolik itu tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau diastolik itu pengisian darah ke jantung. Dan untuk denyut nadi itu berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Dan nilainya berkisar dari 60 hingga 100 denyut per menit. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.